dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Rahmat, di dalam setiap kehidupan kami, sungguh sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami senantiasa bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pun terlebih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini boleh beroleh kelancaran dan berkat yang daripada-Mu saja, awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam tangan kuat kuasa-Mu saja ya Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita, maka mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian bagaikan tanah kering. Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Bapa, supaya firman yang kami dengar benar-benar boleh menjadi benih yang mau tumbuh, berbunga, dan berbuah lebat. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Yang begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saya pada pagi hari ini mengambil judul bersyukur tanpa batas. Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengambil judul bersyukur tanpa batas. Nah, adik-adikku, kita akan belajar menghitung ya. Menghitung apa kira-kira? Di sini saya akan bersama dengan adik-adik akan belajar menghitung banyak mana ya kira-kira berkat yang Tuhan berikan, ataukah kemalangan dan kesedihan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kira-kira lebih banyak mana? Di sini saya mempunyai beberapa emoji yang akan kita bersama lihat. Nah, ini emojinya ya adik-adik ya. Untuk yang ini yaitu tanda kalau kita diberi kemalangan atau kesedihan oleh Tuhan. Sedangkan ini kalau kita diberi berkat oleh Tuhan. Pertama-tama kita akan mulai menghitung berkat Tuhan dan kemalangan yang Tuhan berikan kepada kita mulai dari beberapa waktu yang lalu saat gempa terjadi di Sukoanyar, wilayah Malang. Nah, pertama terjadi gempa. Itu adalah satu kemalangan atau kesedihan. Selanjutnya, rumah roboh. Itu juga satu kesedihan. Ada lagi gereja yang porak-poranda seperti saat ini, itu juga satu kesedihan. Kemudian kita juga menerima kesedihan
diselamatkan dari gempa itu suatu berkat. Dan walaupun gerejanya porak-poranda, pagi hari ini kita masih bisa beribadah walau gerejanya darurat. Itu suatu berkat juga dari Tuhan. Bahkan yang rumahnya roboh sekalipun, Tuhan berikan tempat untuk tinggal. Walaupun di rumah saudara, di rumah tetangga, itu pun suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sedangkan gempa terjadi, kita juga tidak merasa kelaparan ya adik-adik ya. Tuhan berikan kita kelimpahan berkat yang sangat banyak untuk kita. Tuhan juga masih memberikan kita berkat-berkat yang lain. Seperti kita masih Tuhan izinkan untuk bermain bersama teman-teman, itu juga berkat. Tuhan masih izinkan kita untuk berkumpul dalam keadaan sehat dengan keluarga kita, dengan adik kita, dengan ayah dan ibu kita. Itu juga satu berkat yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini sebagai bukti, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bernafas, menghirup udara yang segar, dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Itu juga berkat yang luar biasa. Kita hitung ya adik-adik, ada berapa kemalangan dan ada berapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, di sini saya hitung, ternyata kemalangannya hanya sebagian kecil, hanya 3 kemalangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi berkat yang Tuhan berikan sangat luar biasa banyaknya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri, ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemalangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu patut kita syukuri semua yang berkat yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kat dulu. Adik-adik, tapi kadang kita sangat sulit untuk mengucap syukur. Mengapa ya adik-adik ya? Karena kita selalu fokus dengan kemalangan yang Tuhan berikan yang hanya sedikit bila dibandingkan dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya Pak ya adik-adik. Kita sebagai manusia itu lebih sering mengeluh, lebih sering meminta. Apalagi kalau apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita jadi menyalahkan Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Kita jadi sulit untuk bersyukur karena kita terus mengingat-ingat kemalangan dan kesedihan yang kita terima. Padahal kalau kita hitung tadi, lebih banyak berkat yang Tuhan berikan daripada kemalangan dan kesedihan itu sendiri. Nah, adik-adikku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan suatu hal yang baik tentunya, supaya kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersyukur dengan apapun keadaan kita. Yang pertama-tama ya adik-adik ya, kita mesti ingat semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Ingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mengingat Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tersandung. Karena tuntunan tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong adik-adik semuanya, untuk menolong kita semuanya. Dan yang kedua, yaitu kita mesti memperhatikan sekitar kita. Walaupun kita sudah diterjang dengan gempa, rumah berantakan, rumah roboh, gereja porak-poranda, tetapi Tuhan masih memberikan keselamatan bagi kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita tubuh yang kuat. Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sempurna.
Mari kita lihat di sekitar kita. Orang-orang yang jauh lebih kesulitan daripada kita. Mereka yang tubuhnya tidak lengkap, fisiknya kurang sempurna. Yang lumpuh, mereka kesulitan berjalan. Yang bisu, mereka sulit untuk menyampaikan sesuatu hal yang mereka inginkan kepada orang lain. Yang tuli, mereka tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar apa yang disampaikan orang lain kepadanya. Kita diberikan tubuh yang sempurna, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara kepada orang lain dengan sempurna. Kita patut mensyukuri semuanya itu. Terlebih-lebih Tuhan juga melimpahkan berkat-Nya secara ekonomi kepada kita. Adik-adik yang diterpa gempa saat ini tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kelaparan, bahkan Tuhan berlimpah-limpah memberikan berkat-Nya. Melalui hamba-hambanya yang lain, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya. Tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk menjangkau kita semuanya. Adik-adikku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama terus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang berkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkat Tuhan senantiasa ada dan berlimpah di dalam setiap kehidupan kita. Maka mari pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi satu pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, saat namamu harus kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu membawa syafaat kami. Sungguh kami anak-anak bersyukur karena bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati melalui firman yang telah kami dengarkan. Jadikan anak-anak ini menjadi pelaku firman-Mu dan mempunyai roh takut akan Engkau.
sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati dengan damai sejahtera dan kemakmuran. Jauhkan dari virus corona dan juga bencana alam, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan menyuci dan menguduskan, sehingga bisa menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu di bumi maupun di surga. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan jagai dan lindungi, berilah roh keselamatan dan kesehatan, sehingga apapun yang dilakukan Engkau yang menuntun dan yang memberkati. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak yang saat ini tidak bisa beribadah, kiranya Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang bepergian Engkau lindungi, yang ingin menjauh daripada-Mu kiranya Engkau ketuk pintu hatinya, sehingga mau dekat dengan Engkau kembali. Ya Tuhan, pada saat ini ibadah kami sudah selesai, kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami yang ambil bagian di dalam pelayanan saat ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tuntun dan jaga kami, sehingga semua aman dalam perlindungan-Mu. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang mengasihi Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah. Mari kita senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, tetap semangat karena kita mau percaya meskipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah lekang di dalam kehidupan kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus